Selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita bahas tentang Manchester United, lebih tepatnya bursa transfer pemain yang akan datang ke United. Ada kabar dari dua jurnalis dari Eropa, yaitu Fabrizio Romano dan Indi Keela. Ini terkait ketertarikan United terhadap duo RB Leipzig, yaitu yang kalian tahu bahwa salah satunya adalah Yan Diomande. Yan Diomande ini sebenarnya sudah gue informasikan bahwa dia memang salah satu target di pertengahan musim ini atau di Januari kemarin ketika United gagal untuk mendapatkan Semenyo, yang dimana menjadi pilihan kedua. Tapi pada saat itu tidak terjadi karena something yang mungkin ada perhitungan lebih lanjut lagi dari manajemen untuk biar ini akan disegerakan di akhir musim atau di awal musim depan. Ada informasi dari Indikator bahwa United sudah mengajukan proposal untuk seorang Yan Diomande. Gue tidak tahu harganya berapa, tapi dari Indikator menyebutkan bahwasanya United sudah mengajukan proposal pengajuan pembelian seorang Yan Diomande. Ini sangat bagus kalau United cepat langsung mengambil posisi pengajuan, di mana ada beberapa nama yang seperti diinformasikan sama Fabrizio Romano bahwa beberapa klub seperti Bayern Munchen, PSG, Tottenham, bahkan Liverpool yang saat ini memang juga mencari seorang winger, yaitu mengincar seorang Yan Diomande. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari apa yang disampaikan sama Indi Keela dan Fabrizio Romano, gue rasa memang agak sedikit berbeda ya. Kalau Fabrizio Romano itu lebih ke arah Yan Diomande belum ada penawaran lah dari beberapa klub lain, tapi memang klub lain akan segera siap ketika memang dari RB Leipzig mengajukan penjualan seorang Yan Diomande. Tapi dari kubu atau dari jurnalis Indi Keela menyebutkan bahwa United sudah melakukan kontak dengan RB Leipzig atau melakukan pengajuan proposal. Gue juga belum bisa memastikan benar atau tidaknya yang dari Indi Keela dan Fabrizio Romano, karena terkadang dari mereka berdua agak-agak benar, ada agak salah juga gitu. Jadi gue berharap nanti akan ada update lebih lanjut mungkin di akhir musim. Tapi gue sih mengamini dengan informasi bahwa United sudah melakukan pergerakan lebih dahulu untuk seorang Diomande, karena mau bagaimanapun kita benar-benar butuh di sisi kiri kita benar-benar kayak kurang efektivitas gitu loh, kurang cara bermain dari kirinya agak tidak sebaik di sisi kanan. Ini yang gue berharap ada Yan Diomande ini lebih kreatif dari kiri banyak, terus penyerangan dari kiri banyak, biar ada banyak dari segi cara untuk melakukan penyerangan dari sisi United ke lawan gitu. Kalau dilihat dari atau gue dengar dari Fabrizio Romano bahwa seorang Yan Diomande sebenarnya diisukan memang akan cabut, tapi RB Leipzig untuk mencoba untuk melakukan penahanan seorang Yan Diomande itu dengan cara memberikan kontrak. Kontraknya itu adalah mungkin agak diperpanjang dikit, tapi ada klausulnya yang gue dapat informasi dari Fabrizio Romano, ditahan 1 tahun dulu. Jadi dia berharap ada tambahan kontrak dan ditahan 1 tahun depan atau di musim berikutnya dia baru bisa cabut dengan klausul harga yang sesuai dengan di kontrak tersebut. Dan gue juga baru kaget, gue baru tahu ya, dan kaget bahwa ternyata yang dia itu harga atau gajinya itu nggak terlalu besar. Nah, ketika memang adanya pembaruan kontrak itu akan lebih besar lagi gajinya. Nah, kalau dari Fabrizio Romano ini masih 50-50 terkait dia perpanjang atau dia cabut. Tapi gue ngerasa dia akan cabut sih musim ini. Nggak mungkin dia nggak menyia-nyiakan lah kesempatan ini, bahwa banyak klub besar yang menginginkan dia. Tapi kalau masalah gaji kan di luar juga atau di klub lain pasti akan ngasih gaji besar lah. Tapi yang jadi problem untuk saat ini, gue rasa harga akan menjadi problem bagi United. Apakah seorang Yan Diomande akan dilepas dengan harga 60-70 atau bisa di bawah itu atau di 50? Kayaknya nggak mungkin di harga di bawah 70 sih, pasti di atas 70, bahkan bisa sampai 100. Yang informasi dari Fabrizio Romano kemungkinan besar harga bisa sampai 80 sampai 100 juta untuk seorang Yan Diomande. Emang ini pemain berbakat banget, main bagus banget, versatile, bisa kanan, bisa di kiri, bisa kaki kidal, bisa kaki kanan. Ini bener-bener bagus sih. Dia adalah kompatriotnya seorang Amad Diallo ya di Pantai Gading. Kalau di Pantai Gading biasanya Amad di sisi kanan, nah ya dia di sisi kiri. Benar-benar bagus kalau misalnya mereka ada di sisi United ya, berdua dari sisi United, karena mereka bisa saling melengkapi dan sudah tahu lah problemnya mereka masing-masing, kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Tapi jadi problem nanti ketika United
akan menemukan bahwa mereka mengikuti ajang internasional di Piala Afrika. Ini yang agak jadi problem sih menurut gue. Ya semoga sih, gue berharap yang dimana akan segera ke United. Gue sih berharap banget yang Diomande ya. Mungkin banyak bilang Ilman Diaye bagus, tapi gue ngerasa yang Diomande itu lebih sangat-sangat bagus secara ini ya, as a team, secara versatile, dia bisa kanan bisa kiri dan tidak terlalu banyak gocek-gocek lah. Walaupun dari segi skill bagus juga. Kalau dibanding Ilman Diaye itu, kalau Ilman Diaye itu lebih ke arah kunya kalau gue, tapi dia lebih skillful banget lah kalau si Ilman Diaye, dan sebenarnya lebih cepat lah dari kunya. Tapi kalau dari si gue lebih memilih untuk ya di Mande kalau misalnya memang bisa direkrut. Tapi dengan adanya saingan PSG, terus Bayern Munchen dan Liverpool, gue rada ragu gitu untuk United bisa membeli seorang yang di mereka, karena baik lagi United akan terbatas sekali untuk duit yang tersedia di bursa transfer musim datang nanti, karena United fokus utamanya adalah di tengah yang sudah kita ketahui, Sandro Tonali, terus Bruno Gimenez, Adam Ward, Elliot Anderson, Baleba, dan banyak lagi gitu. Jadi gue rasa United tidak akan membeli pemain atau membeli seorang yang dia mungkin dia agak 100 juta mungkin ya, 60-70 masih dipertimbangkan, tapi kalau di atas 100 kayaknya mereka akan mundur dan mencari option lagi. Kita lihat saja nanti. Nah yang kedua adalah Castello Lukeba. Lukeba ini gue rasa pemain yang sangat gimana, gue ngeliat dia tuh bagus gitu, bagus banget. Dia ball playing defender juga, bisa passing jauh juga, luar biasa. Dan dia ternyata memang ada indikasi mau cabut gitu. Dari Fabrizio Romano mengungkapkan bahwasanya dia akan mencabut di akhir musim ini, dan peminatnya adalah United. United saat ini memang butuh seorang center back lagi, penambahan, di mana melihat dari kondisi Licha dan De Ligt kayaknya agak lebih ke arah mereka banyak cedera, dan United mencoba cari plan B-nya ya untuk cari pemain di lini belakang. Walaupun Harry Maguire sudah disegel tapi belum resmi ya, tapi setidaknya kita mempunyai tambahan lini belakang, karena gua rasa United tidak begitu puas dengan kinerja Aiden Heaven dan lini Euro. Jadi kemungkinan besar center back ini akan datang. Gue berharap datang center back lagi. Gue nggak peduli mau itu Lukeba, mau itu Van de Ven atau siapa, tapi so far ada satu yang benar-benar bisa areal duel bagus, bola bawahnya bagus, sprintnya bagus, bisa membaca pemain bagus. Itu sih yang gue penting. Walaupun Euro saat ini sudah sangat baik, tapi gue rasa harus ada pemain yang lebih step up daripada mereka. Lukeba gue ngerasa itu sangat cocok, kalau harganya juga cocok. Balik lagi ketersediaan harga dari ketersediaan uang ya dari United yang bisa beli pemain sebanyak berapa, sebanyak apa gitu loh. Ini yang bakal dilihat dari sisi nanti di bursa transfer, karena walaupun kita masuk ke Liga Champions, gue rasa dari segi budget yang disediakan ya paling juga mentok 400 atau 500, dan itu kemungkinan besar ya bisa beli pemain 5 pemain, bahkan bisa turun gitu loh untuk budgetnya bisa 300-400. Karena kalau gua dari sisi gua sebagai fans, gua berharap 500 juta United mengeluarkan, tapi baik lagi ini dari segi manajemen news kayaknya agak pelit gitu. Jadi mereka akan mencoba mengepres budget minimal ya 300 juta lah mereka sudah bisa keluarkan. Dengan segala sisi mereka dapat dari penjualan pemain tetap 300 juta. Gua ngeliatnya kayak gitu. Tapi gue berharapnya 500 juta gitu. Semoga kalau 500 juta kita bisa beli pemain 5 berkualitas tinggi dan bisa langsung main gitu, tanpa kita memperhitungkan dia bisa bermain kapan dan lain. Kayak gitu sih. Ya gue semoga dari gue semoga mereka bisa inilah bener join ke United, karena kalau dari sisi gue butuh banget. Yang salah satu sih butuh banget yang Diomande sih. Jujur gue butuh banget yang Diomande sisi United saat ini, karena dengan ada yang Diomande tuh lebih enak mainnya. Lu coba cari deh highlightnya yang Diomande seperti apa, cara bermain seperti apa, itu benar-benar dia adalah pemain yang dibutuhkan. Butuh seorang dia tuh untuk memberikan passing-passing ke striker kita Benjamin Sesko, dan bahkan bisa ke Kunya dan seorang Bryan Mbeumo. Ini benar-benar bisa melengkapi lah. Tinggal bagaimana nanti, mungkin menunggu dulu ya dari manajemen bisa mendapatkan lini tengah atau tidak. Setelah nanti lini tengah sudah disegel seperti Tonali atau Elliot Anderson, mungkin dia mengalihkan terlebih dahulu ke sisi kiri baru ke tengah lagi. Nanti kita lihat aja selanjutnya seperti apa. Mungkin itu saja update baru terkait bursa transfer kali. Nanti kita akan update selanjutnya. See you, bye bye selanjutnya, bye bye.